Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Gal Rigobarus. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan WAN. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Yang kedua adalah fungsi WAN atau Wide Area Network. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang kedua, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang ketiga, dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang keempat, dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima, dapat menghemat biaya operasional. Yang keenam, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Yang ketiga adalah karakteristik jaringan WAN atau Wide Area Network. Yang pertama, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cakupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang kelima, bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OC. Yang keempat adalah perangkat jaringan WAN. Yang pertama yaitu router. Router ialah peningkatan kemampuan dari bridge. Yang kedua, ATM switch. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Yang ketiga, modem CSU atau DSU. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog. CSU atau DSU, Channel Service Unit, Data Service Unit, mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang keempat, communication server adalah server khusus bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Yang kelima, multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Yang kelima adalah jenis-jenis WAN. Yang pertama adalah latched line. Latched line merupakan jenis WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point to point. Koneksi dedicated point to point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call stop untuk memulai pengiriman data. Jadi, mekanisme pengiriman paket data dilakukan sinkronus serial. Yang kedua, circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call stop untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. Yang ketiga adalah packet switching. Manfaat dari koneksi packet switching adalah penggunaan dapat membagi bandwidth pada penggunaan lain, sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Pengertian dari packet switching adalah pengembangan dari lokasi latched line dan mekanisme mengkoneksinya secara sinkronus serial. Yang keenam adalah contoh jaringan WAN. Yang pertama,
Internet merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah penggunaan jaringan WAN. Yang kedua, jaringan WAN yang dapat menghubungkan komputer antara gerai Indomaret. Yang ketiga, jaringan WAN yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk bank. Yang ketujuh adalah kelebihan WAN. Yang pertama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan. Yang kelima, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Yang kedelapan adalah kekurangan WAN. Yang pertama, biaya operasional mahal. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.